ada urapan, diurapi untuk mengalami terobosan. Mari kita membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai yang ke-25 menulis demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa musuh kita tidak pernah tinggal diam memperhatikan kita. Musuh kita selalu mengamati dan tahu apa tindakan kita, tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu mungkin musuh kita adalah roh-roh jahat, mungkin itu orang-orang haters, orang-orang yang benci yang tidak suka sama kita. Mereka selalu mengamati, mereka selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, apa tindakan kita. Nah, saya tahu dalam hidup saya ada banyak orang mungkin tidak suka dan mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan. Tapi itu nggak apa-apa, itu membuat saya semakin berjaga-jaga, membuat saya semakin berhati-hati dalam bertindak. Nah, dikatakan orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Kenapa mereka memperhatikan Daud? Karena Daud menjadi ancaman bagi mereka. Saudara sekalian, kita ini ancaman bagi iblis. Kalau iblis menyerang Anda, berarti ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, yang Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam hidup Anda. Iblis itu tahu banget bahwa kita ini akan jadi ancaman. Ketika Musa lahir, dia berusaha membunuh Musa karena dia tahu Musa akan jadi ancaman. Ketika Yesus lahir, dia berusaha membunuh Yesus karena dia tahu Yesus akan jadi ancaman. Kalau Anda merasa mungkin hari-hari ini semua kekuatan neraka, semua setan sedang menyerang hidup Anda, itu artinya ada something great, ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak jadi ancaman iblis, dia tidak akan menyerang Anda. Kalau Anda tidak punya sesuatu, iblis tidak akan menyerang Anda. Berarti kalau ada tekanan dalam hidup Anda merasa roh jahat sedang menekan hidup Anda, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kita. Amin, saudara. Terus dikatakan ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perazim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat ya Bapa. Engkau mencelikkan mata rohani kami supaya kami bisa melihat kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, penuhi hamba dengan otoritas, wibawa, urapan Allah, dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, yang mengikuti ibadah Zoom ini. Biarlah Tuhan melawat, menjamah mereka dimanapun mereka berada, yang ada di Indonesia, yang ada di New York, semua diberkati Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan luar biasa. Biar kami boleh mengalami terobosan itu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran, fokus kepada firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa hari-hari ini sebagai orang percaya, kita harus mengalami terobosan dalam hidup kita, breakthrough dalam hidup kita. Dalam bahasa Indonesia, terobosan punya dua arti.
Arti yang pertama adalah suatu keadaan di mana kita bisa menembus halangan, rintangan yang berat, seperti pasukan musuh, atau keterbatasan, atau status quo. Saudara sekalian, dalam hidup ini kita punya musuh, yaitu tadi saya katakan si iblis. Dan ketika kita bisa menembus tentara iblis, kita menembus pasukan iblis, kita bisa mengalahkan dia, itu terobosan. Atau mungkin kita mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam hidup kita. Ketika kita bisa menembus keterbatasan itu, maka itu adalah terobosan. Atau mungkin kita sedang dalam keadaan status quo, dalam keadaan yang nyaman, kita stop, kita stuck, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, ketika kita mengalami halangan status quo seperti itu, ketika kita bisa menembus itu yang namanya terobosan. Saya tidak tahu apa mungkin tantangan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Saya nggak tahu apa halangan, rintangan yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi percayalah, kita akan melihat terobosan terjadi dalam hidup kita. Apakah itu bentuknya keterbatasan-keterbatasan, apakah itu bentuknya status quo yang kita alami dalam hidup kita akan dibawa Tuhan mengalami terobosan untuk masuk ke dimensi yang baru, to the next level. Saya merasa BMC New York jangan tinggal dalam status quo, jangan tinggal dalam kenyamanan, jangan main aman, tapi Tuhan akan buat satu breakthrough, satu terobosan, sehingga kalian akan masuk dalam new level dalam hidup kalian. Kalian akan masuk dalam dimensi yang baru, dimensi yang luar biasa. Percaya ada berkat yang baru di dalam masa yang baru dengan cara yang baru yang Tuhan berikan. Sekali lagi, ada berkat yang baru dengan cara yang baru di musim yang baru. Nah, kata terobosan itu artinya kita menembus halangan rintangan. Contoh kalau kita pelajari dalam sejarah tentang orang yang bernama Wright Brothers. Wright Brothers adalah kakak beradik yang berhasil menemukan pesawat. Nah, padahal dia hidup dalam zaman orang tidak percaya manusia bisa terbang. Bahkan dewan gereja-gereja yang diikuti papanya waktu itu menyatakan, mengambil keputusan kalau ada orang berpikir manusia bisa terbang, itu namanya kafir. Itu namanya menentang takdir, menentang kodrat, menentang firman Allah. Karena dewan gereja berkata tidak ada orang yang bisa terbang, tidak ada manusia yang bisa terbang. Manusia tidak diciptakan untuk terbang. Yang diciptakan untuk terbang adalah burung. Tapi hebat, ada batasan, ada halangan. Tapi hebat, Wright Brothers bisa menembus halangan rintangan itu, maka terciptalah pesawat terbang. Dan kita bersyukur karena mereka lah kita bisa ke sana ke sini. Kalau orang Jawa bilang warawiri, wiriwara gitu ya, ke sana kemari bisa terbang, bisa kemana. Saya dari Indonesia udah kangen banget bisa ke New York, yang tadi New York mungkin sudah kangen banget bisa terbang gitu loh ya ke Indonesia. Kita bersyukur kepada Wright Brothers yang sudah menemukan pesawat, yang menembus batasan, yang menembus halangan, yang menembus status quo pada waktu itu. Jangan izinkan setan, jangan izinkan apapun halangan, jangan izinkan apapun status quo, apapun batasan, kekurangan, kelemahan itu menghalangi kita untuk maju. Amin, New York. Nah, kita belajar juga dari seorang yang bernama Roger Bannister. Roger Bannister adalah pelari pertama yang bisa menembus 1 mile itu di bawah 4 menit. Dia bisa menembus satu mile itu di bawah 4 menit. Selama bertahun-tahun orang lari, bahkan katanya dikejar singa sekalipun, orang tidak bisa 1 mile itu 4 menit itu nggak bisa. Nggak mungkin, paling top tuh 4 menit sekian. Nggak ada yang bisa di bawah 4 menit. Tapi Roger Bannister mematahkan hal itu. Dia menembus batas itu. Dia bisa berlari kurang dari 4 menit untuk lari 1 mile. Terjadi terobosan. Sejak saat itu, 1 mile itu sekarang kecil banget. Bagi pelari profesional, 1 mile itu udah kayak angin aja sekarang. Yang tadinya nggak mungkin bisa, yang tadinya mustahil. Tapi Roger Bannister bisa menembus itu. Dan saya berdoa, biar setiap kita menjadi orang-orang yang membawa terobosan terjadi. Kita mengalami terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita.
Yang kedua, kata terobosan artinya adalah suatu kemajuan yang pesat. Satu kemajuan yang pesat seperti dalam ilmu pengetahuan, seperti dalam teknologi. Kita melihat terobosan-terobosan terjadi dalam teknologi. Contohnya zaman dulu kita kenal namanya mesin tik, yuk ngetik gitu ya, ngetik. Sekarang kita kenal namanya komputer. Ada satu hari ceritanya ketika peralihan dari mesin tik ke komputer, orang masih kagok. Sehingga orang yang biasanya ngetik, kalau ngetik kan mesti terus betul nggak ya? Nah waktu ada komputer, dia biasanya kan begitu, dia dorong, dia punya itunya, monitornya pecah, jatuh, karena dia dorong gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu kita pakai telepon, zaman saya kecil itu diputer tuh. Anak-anak Indonesia zaman berapa tuh, tahun 70-an 80-an di Amerika tuh bandel. Mereka karena pakai itu ya, kalau mereka ngekos, mereka di toko umum, itu mereka bisa tahu caranya gimana bisa telepon free ke Indonesia. Emang anak Indonesia tuh akalnya hebat. Nah, kita dulu pakai telepon begini, sekarang semua pakai hello baby, how are you? Zaman dulu kita kan eranya nggak digital ya Pak Yongki ya, dan sebagian yang ibadah ini. Dulu kita kalau mau foto kan pakai film ya. Masih ingat Kodak, Fuji film ya. Kita harus beli filmnya, kemudian masukin di kameranya, diputer, terus kemudian difoto. Dan itu nggak bisa dilihat hasilnya. Kita harus habisin dulu fotonya, saking kita pengen lihat hasilnya, semua kucing difoto, pohon difoto, semua difoto, betul nggak? Sampai udah habis baru ke foto studio, kita ambil, kita cetak, kita cuci cetak, dan itu prosesnya seminggu. Perhatikan, prosesnya itu nggak bisa di bypass, nggak bisa dibuat instan, rusak dia. Rusak. Jadi harus proses. Nah, itu ada sekian prosesnya, berapa belas prosesnya sampai akhirnya minggu depan kita lihat hasilnya. Tapi sekarang teknologi berkembang luar biasa. Kita sekarang mau ambil foto, tak usah bawa kamera, pakai handphone pun bisa. Lama-lama mungkin pakai tangan cetek gitu ya. Sekarang pakai handphone cetek, pamer ya. Kita cetek gitu ya. Kita cetek langsung nggak suka delete, betul nggak? Nggak suka cetek, nggak suka delete. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat terobosan terjadi dalam teknologi. Ini ada berita, nggak tahu masih ada nggak nih ya di Indonesia, katanya sedang dikembangkan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Waduh, tantangannya berat banget. Banyak yang tidak setuju, yang minta dihentikan. Tapi saya belum update lagi perkembangannya. Kalau seandainya Indonesia bisa menciptakan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, itu terobosan dalam dunia medis di Indonesia. Amin. Nah, terobosan artinya satu kemajuan yang pesat. Satu kemajuan yang berkembang dengan begitu luar biasa. Nah, ayat yang kita baca ini dikatakan 5 raja orang Filistin. Seluruh raja orang Filistin. Raja orang Filistin itu ada 5. Dan mereka bergabung bersama-sama menyerang Daud. Kenapa? Karena Daud sudah diurapi menjadi raja atas Israel. Sekali lagi saya katakan, iblis akan mengerahkan satu kekuatan yang luar biasa kalau Anda menjadi ancaman buat dia. Kalau Anda nggak ada apa-apanya, iblis ngapain repot ngerjain Anda, ngapain repot menyerang Anda. Jadi kalau Anda sedang mengalami tekanan dari setan, dari roh jahat, karena Anda jadi ancaman buat mereka. Mereka kali Anda itu jadi musuh besar buat mereka, dan mereka harus mengerahkan kekuatan mereka sampai 5 raja orang Filistin bergabung untuk menyerang Daud. Nah, Alkitab berkata Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau kita pelajari hidup Daud, Daud mengalami pengurapan 3 kali. Yang pertama dia diurapi oleh Nabi Samuel waktu dia berumur 15-16 tahun. Ini yang kita sebut dengan prophetic anointing, yaitu urapan yang bersifat prophetic, urapan yang bersifat masa depan. Artinya saudara, Daud diurapi untuk menunjukkan dia akan jadi apa dalam hidupnya. Saya sangat percaya setiap kita lahir, nggak ada yang kebetulan.
Setiap kita lahir di muka bumi ini, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya destiny, Tuhan punya maksud dalam hidup setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada orang yang lahir tanpa tujuan, nggak ada. Tuhan menciptakan kita begitu unik, begitu spesial, begitu luar biasa. Kita sudah dikatakan direnda Tuhan, disiapkan Tuhan dalam kandungan ibu kita for a special purpose. Nah, kita harus tahu nih apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa destiny Tuhan dalam hidup kita. Dan Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Padahal waktu itu Daud cuma umur 15-16 tahun. Urapan prophetic anointing ini merupakan tanda pilihan Tuhan bahwa Daud akan menjadi raja atas Israel. Satu hal kita harus sadar, kita punya prophetic anointing dalam hidup kita. Karena kita a chosen one. Kita adalah orang yang dipilih, orang yang dipanggil oleh Tuhan for a special purpose. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Ada destiny Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Daud dipilih Tuhan. Kenapa? Bukan karena penampilan. Daud sih ganteng mirip-mirip saya. Tapi karena hatinya. Alkitab berkata yang hatinya itu berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Whose heart beats to my heart. Yang hatinya tuh iramanya sama dengan hati Tuhan. Yang hatinya tuh whose heart beats to my heart. Ketika Tuhan lihat Daud, hati Tuhan tuh berdebar-debar, bergetar. Aduh, luar biasa ya. Ketika Tuhan lihat hidup kita nih, ya, Tuhan lihat hidupnya WMP, Tuhan lihat hidupnya semua kita nih. Tuhan bergetar nggak hatinya? Seperti WMP lihat istrinya dulu, something kretek-kretek in my heart, gitu ya. Hati Tuhan berdebar ketika Tuhan memilih Daud. Daud itu luar biasa. Tuhan melihat hati, Tuhan gak lihat penampilan, makanya yang kurang-kurang cakep gitu ya, gak usah minder. Tuhan gak lihat penampilan Anda, Tuhan gak lihat paras muka Anda, Tuhan gak lihat fisik kita, Tuhan lihat hati kita. Nah, yang penting tuh hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang punya, jangan tertipulah dengan penampilan. Sekali lagi ya, jangan tertipu dengan penampilan. Sering kita tertipu dengan penampilan, orangnya keren, orangnya aduh mobilnya Mercy, rumahnya mewah, nggak taunya itu semuanya ngutang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya cewek-cewek jangan tertipu sama cowok naik Ferrari gitu loh ya, itu sewaan. Begitu habis dia sewa dikembalikan gitu ya. Ada saya kemarin pelayanan ke satu kota di Jawa Tengah, saya dijemput oleh seorang bapak pakai mobil keren banget, Land Cruiser, berapa cc sayangnya? 5.000 cc. Itu kan cocoknya di Amerika ya, tol ke tol. Dia bawa di Jawa Tengah, punya Land Cruiser 5.000 cc. Istri saya bilang ini mobil keren banget ini. Ini bisa kenceng ngebut banget nih. Tapi maaf ya di Jawa Tengah mau kemana dengan 5.000 cc mau ngebut seperti apa? Terus istri saya suka banget. Istri saya kan suka mobil besar. Dia suka mobil yang cc-nya tinggi, suka banget. Dia nggak suka cc rendah. Itu mobil anak-anak katanya. Makanya dia cocok naik mobil di Amerika ya. Apalagi kalau Pak Yongki yang nyetir, kami nggak bisa tidur tuh. Nah, saudara sekalian, nah waktu kita tanya, dia bilang gini, Pak, saya pakai mobil mahal ini, itu buat nampang, supaya kalau saya mau kredit di bank, cair, Pak. Kalau orang bank datang, ya kreditor datang, terus kita jemputnya pakai Kijang Innova, itu nggak cair, Pak. Apalagi pakai Avanza, Xenia, itu nggak cair, Pak, katanya. Tahu ya mobil-mobil itu pada tahu nggak sih di Amerika ya? Ya mobil murah lah, seperti apa ya? Chevrolet murah nggak di situ ya? Ford ya. Nah, jadi kalau pakai Innova, Xenia, Avanza, cicilan kita punya kredit nggak cair. Tapi kalau pakai mobil mewah itu langsung di-approve, Pak. Langsung di-stempel, Pak. Jadi jangan lihat ternyata itu utang semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya punya teman punya office-nya bagus, mentereng di daerah Menteng. Sewa per bulannya 150 juta. 10.000 US dollar per bulan sewanya. Daerah Menteng, daerahnya utama. Saya bilang, Bu, Pak, buat apa?
sewa kantor sebulan 150 juta. Aduh, sekarang kan nggak perlu work from home lagi kan? Tapi dia bilang, ini Pak, kalau kita nggak di daerah elite, kantor nggak begini keren, mana ada partner yang mau join sama kita? Mana ada partner? Oh, ternyata semuanya tipu-tipu semua, saudara. Banyak orang sekarang tipu-tipu gitu loh ya. Nah, saudara sekalian, urapan itu artinya kita dipisahkan for a special purpose. Kita dipisahkan, separate for a special purpose. Anointing bukan appointing. Kalau Anda mengalami prophetic anointing bukan berarti appointing. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dia nggak langsung jadi raja loh ya. Ketika Anda diurapi untuk jadi pendeta, Anda belum tentu jadi pendeta langsung. Ketika Tuhan memanggil Anda for a special purpose, perlu time, perlu waktu, perlu proses, saudara. Nah, proses itu harus dijalani oleh Daud, walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, ada training center yang Tuhan persiapkan bagi Daud, dia harus kembali ke padang penggembalaan di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Bethlehem inilah, di padang pengembalaan inilah, saya sebut ini hiding place, tempat persembunyian, training center yang Tuhan buat bagi Daud untuk mempersiapkan Daud di dalam urapan yang dia alami dari Nabi Samuel. Ini hiding place is a place of preparation. Jadi kalau Anda sedang disembunyikan Tuhan, COVID ini bagi saya adalah a place of preparation. Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang besar yang akan terjadi setelah ini. Nah, bagi Musa hiding place-nya di padang gurun 40 tahun. Bagi Yusuf hiding place-nya di rumah Potifar, di dalam penjara, itu hiding place-nya. Ketika masanya tiba, proses selesai, waktunya tiba, Tuhan akan angkat mereka. Dan Tuhan akan angkat hidup setiap kita. Ada satu ayat berkata bagus, tidak ada pengalaman hidup kita yang sia-sia. Dengar, tidak ada pengalaman hidup kita yang sia-sia. Kalau Pak Yongki ada di New York hari ini menggembalakan BMC New York, Tuhan sudah siapkan dalam pengalaman-pengalaman yang di masa lalunya. Saya tidak pernah ketemu pendeta sebaik dan seramah dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sudah dipersiapkan, artinya lo undang gua lagi. Nah, saudara sekalian, sudah dipersiapkan. Kalau kita dengar kesaksian Pak Yongki jatuh bangunnya, dia bercerita bagaimana dia melayani Joyce Meyer, melayani Hillsong waktu pelayanan di Surabaya. Tuhan sudah siapkan dia going international. Walaupun dia sempat sekolah bahasa, tapi cuma setahun setengah kali ya. Karena alasannya sibuk banyak tamu, saudara ya nggak lanjut. Masih lanjut nggak Pak Yongki? Ya, do you know what to do, what to go, to go, to go? Oh ya, puji Tuhan. Udah lumayan lah bahasa Inggrisnya sekarang ya. Nah, tidak ada pengalaman masa lalu kita yang sia-sia. Pak Yongki itu latar belakangnya asuransi. Asuransi. Makanya kalau orang asuransi manis-manis sama kita, pasti ada udang di atas rempeyek, saudara ya. Kalau Pak Yongki telepon gitu ya, ada manisnya, pasti ada udang di atas rempeyek ya. Nah, itu background itu disiapkan Tuhan. Saya itu dari kecil itu suka puisi. Saya juara puisi. Nah, ternyata itu dibawa Tuhan untuk jadi ini pendeta sekarang ya. Nah, disinilah di padang gembala yang pertama Daud belajar setia dalam perkara kecil. Bapak Ibu tahu nggak, menggembalakan kambing domba itu adalah pekerjaan yang paling hina, pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan yang paling tidak dianggap. Tapi Daud lakuin itu. Dia belajar setia dalam perkara yang paling rendah. Setia dalam perkara yang paling hina, yang nggak dihargai, yang nggak dilihat, yang nggak dianggap orang. Kita pada mau, apalagi gue New York, gue Amerika kelas gitu ya, ngerjain yang receh-receh, yang kecil-kecil, yang nggak dianggap, yang nggak dipandang orang. Kita tuh maunya ada spotlight. Apapun yang kita lakukan spotlight, semuanya orang perhatikan, orang tepuk tangan, hebat, hebat gitu kan. Kita nggak mau tuh yang orang nggak lihat, orang nggak perhatikan, yang nggak jadi viral gitu kan. Daud hebat loh. Hal yang nggak dianggap, nggak dihargai, nggak ada spotlight, nggak ada kamera, nggak ada wartawan, nggak ada orang yang lihat. Tapi dia setia dalam perkara kecil. Saya sedih loh generasi sekarang, nggak pernah mau memulai dengan kecil. Selalu ingin jadi
besar. Anak-anak sekolah kitab datang sama saya bilang, Om, gimana caranya supaya jadi pendeta besar? Supaya jadi gembala besar? Ya mulai dari kecil. Betul nggak? Nggak ada yang langsung jadi besar, saudara. Semuanya mulai dari kecil. Saudara sekalian, setialah dalam perkara kecil. Siapa yang mengira Joel Osteen menjadi pendeta hebat? Padahal dia nggak mau jadi pengkhotbah, dia di balik kamera, dia biasanya bagian media daripada bapaknya, pelayanan bapaknya. Saudara mulai dari yang kecil, setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara yang nggak dianggap, yang nggak dihargai, dan yang mungkin nggak ada spotlight, nggak ada wartawan, nggak ada orang yang foto Anda, nggak masuk di Instagram, nggak masuk di Facebook. Dan belajar dalam setia dalam perkara yang kecil. Belajarlah setia dalam perkara yang kecil. Pak Yongki minta Anda melakukan sesuatu yang mungkin Anda pikir kayaknya hina. Lakukan. Lakukan. Saya mau mulai pelayanan dari kecil. Dari nggak ada apa-apanya. Dari orang nggak nganggap siapa Agus Lutan, orang nggak kenal. Tapi puji Tuhan hari ini ada di BMC New York ya. Haleluya. Tuhan baik. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dan kemurahan hati Pak Yongki juga. Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu belajarlah. Yang kedua, di Badan Gembala, Daud belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bayangkan, anak 15-16 tahun menggembalakan kambing domba. Zaman itu, ancaman gembala kambing domba itu adalah beruang dan singa. Kan nggak benar kalau seorang anak 15-16 tahun disuruh mengerjakan pekerjaan sangat berbahaya. Harusnya kan anak paling sulung yang mengembalakan kambing domba, karena dia udah besar, udah kuat dan gagah. Bukan Daud yang culun imut-imut mirip saya ini yang disuruh mengembalakan kambing domba. Nggak mungkin Daud bisa mengalahkan singa. Nggak mungkin Daud bisa mengalahkan beruang kalau dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi beruang dan singa itu pelatihan Tuhan untuk Daud menghadapi Goliat. Makanya waktu Daud bertemu dengan Goliat, dia nggak takut sama Goliat. Dia berkata, "Hei Goliat, aku akan sama seperti singa dan beruang. Aku akan mengalahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Allah." Perhatikan, Daud datang bertempur melawan Goliat bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Allah, karena dia selalu belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi? Supaya kita semua kembali mengandalkan Tuhan. Orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang berkuasa bingung sekarang. Bahkan Presiden Amerika pun bingung sampai jatuh dari pesawat beberapa kali kan. Saudara sekalian, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan. Yang pintar-pintar nih, andalkan Tuhan. Kepintaran kita 0,0. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan, nggak bisa kita berikan jalan keluar. Tuhan melatih jiwa pahlawan Daud itu di padang gembala. Daud itu jadi pahlawan. Beda loh, waktu dia bertemu Goliat, Alkitab berkata tentara Israel tuh yang mestinya berperang malah kecut, tawar hati. Makanya jemaat BMC New York di tengah-tengah keadaan ini jangan tawar hati. Ketika kau tawar hati, kekuatanmu jadi hilang. Kekuatanmu jadi kecil, Alkitab berkata. Jangan tawar hati. Tentara Israelnya harus dia berperang tawar hati. Beda sama Daud. Tuhan sudah melatih jiwa pahlawan itu dalam diri Daud. Dan saya berdoa, tantangan yang Anda hadapi di New York. Pekerjaan-pekerjaan yang berat yang Anda hadapi di New York. Badai salju yang sampai sekian meter Anda hadapi. Itu akan membangun jiwa pahlawan dalam hidup setiap kita. Tidak ada orang New Yorkers, BMC New York yang pengecut. Amin. Tidak ada orang BMC New York yang pengecut. Semuanya pahlawan. Karena sudah dilatih Tuhan luar biasa. Hebat banget. Itu ngerok salju itu. Saya nggak bisa bayangin tuh ya. Nggak ada pembantu, nggak ada supir untuk ngerok salju. Itu luar biasa banget. Tuhan siapkan kita. Melatih kita menjadi seorang pahlawan. Di sini Daud belajar bertanggung jawab. Ini tanggung jawab penting. Zaman sekarang orang tidak bertanggung jawab. Orang melepaskan tanggung jawab. Lawannya tanggung jawab apa? Yaitu lawannya tanggung jawab adalah kita melepaskan tanggung jawab kita. Melemparkan tanggung jawab kesalahan kepada orang lain. Apa beda Yesus dengan Adam? Adam orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyalahkan Hawa. Hawa ketika jatuh dalam dosa menyalahkan ular. Tapi Yesus hebat. Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa itu.
Nah, di padang gembala Daud belajar bertanggung jawab. Anda tidak akan pernah jadi orang besar kalau Anda tidak bertanggung jawab. Dengar, Anda tidak akan pernah jadi orang hebat, orang besar kalau Anda tidak pernah berlatih untuk punya tanggung jawab. Selalu nyalain orang, selalu blame others, nyalain ini, nyalain itu. Dia kena kanker paru-paru, dia nyalain pabrik rokok. Dia badannya gemuk, overweight, dia salahkan McDonald. Itu kan terlalu banget, saudara. Sampai ada di Indonesia ibu-ibu bakar pabrik rokok karena anaknya merokok. Aduh Tuhan Yesus. Bayangin saudara, kita selalu blame, kita selalu nyalain orang, kita selalu nyalain semua. Di sini Daud belajar bertanggung jawab. Dan di sini juga Daud belajar membangun keintimannya dengan Tuhan. Mazmur 23 dan sebagian besar Mazmur Daud itu ditulis dalam pengalaman Daud ada di padang gembala. Dia berkata, "The Lord is my shepherd." Sorry ya, saya ikut UMP tadi, jadi bahasa Inggris sedikit ya. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Itu lahir dari mana? Apakah Tuhan itu gembala? Cuma sekedar gembala? No, Tuhan itu Allah. Akbar, besar, dahsyat, hebat. Tapi otaknya Daud, pengalamannya Daud, hanya bisa mendefinisikan Tuhan sebagai gembala. Di padang gembala, Daud membangun keintiman dengan Tuhan. Prophetic anointing itu bukan berarti appointing. Dengar ya, kalau Anda diurapi untuk masa depan Anda, bukan berarti Anda langsung jadi raja. Takes time, take process. Ada yang harus kita jalani. Yang kedua, Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda. Ini yang kita sebut dengan priesthood anointing, urapan imamat. Yehuda artinya pujian. Perhatikan beda doa dengan pujian. Doa, kita bercerita tentang masalah kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, ini COVID, berkati Amerika, Tuhan, tolong Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengatakan, we speak our problem to God. Kita berbicara, menyatakan masalah kita kepada Tuhan. But when you praise, ketika Anda memuji Tuhan, you speak to your problem about God. Aku berbicara kepada masalahmu tentang Tuhan. Kalau doakan kita bilang kepada Tuhan masalah kita. Tapi kalau pujian, kita berbicara kepada masalah kita tentang Tuhan. Masalah. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. We talk to our problem. Kita bicara kepada penyakit saya bahwa saya sudah sembuh oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Nah, saudara sekalian, Tuhan akan mempromosikan para pemuji. Dengar, para pemuji penyembah pasti dipromosikan oleh Tuhan. Daud bisa masuk istana karena dia seorang musisi. Dengar ya, Daud bisa masuk istana karena dia seorang musisi. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 18 menulis demikian. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, Saul kerasukan setan, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Daud itu pahlawan gagah perkasa, prajurit, pandai bicara, elok perawakannya. Seorang musisi. Daud dipilih masuk istana gara-gara apa? Bukan karena dia gagah perkasa. Bukan karena dia prajurit. Bukan karena dia pandai bicara. Bukan karena elok parasnya. Tapi karena dia seorang musisi. Hezekia itu diperpanjang umurnya 50 tahun lagi. Karena dia berdoa, Tuhan, kalau aku mati, nggak ada yang memuji-muji engkau di Israel ini. Bayangin ya, Tuhan kalau aku mati sekarang nggak ada yang memuji-muji engkau lagi di Indonesia. Makanya ingat Nino Warisman ya, atau itu dia doa, oh ya Allah katanya, kalau Jokowi jadi presiden tidak ada lagi yang menyembahmu di Indonesia ini. Kebalik dia. Hezekia berdoanya begini, Tuhan katanya, kalau aku mati sekarang nggak ada lagi yang memuji-muji engkau. Kalau lagi sakit naikin doa itu ya, Tuhan
Aku sih siap mati, tapi kalau aku mati sekarang nggak ada lagi yang memuji-muji Engkau di New York, Tuhan. Diperpanjang umur 50 tahun lagi. Amin. Amin. Benar, itu Hezekiah, baca di Alkitab. Nah, saudara sekalian, Daud diurapi dalam priesthood, dalam imam, dalam pelayanan. Dia bukan cuma prophetic anointing, tapi juga priesthood anointing. Yang ketiga, dia diurapi menjadi raja, kingship anointing. Diurapi jadi raja, ini full ya. Dari dia seorang prophetic, priesthood, kingship. Nah, kalau Anda lihat prophetic, priesthood, kingship ini ingat siapa? Yesus kan? Yesus punya prophetic anointing, priesthood anointing, dan kingship anointing. Daud adalah lambang daripada Yesus. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi. Level anointing itu akan menentukan level promosi Tuhan dalam hidup kita. Level anointing kita akan menentukan level promosi Tuhan dalam hidup kita. Nah, Daud itu hebat. Dia sama sekali tidak berambisi untuk jadi raja. Hebat dia. Beda sama Saul. Saul punya ambisi jadi raja. Daud nggak punya ambisi jadi raja. Bahkan setelah Saul meninggal pun, dia nggak langsung jadi raja loh, saudara. Jangan pikir begitu Saul meninggal langsung digantikan Daud. Nah, dia nggak jadi raja langsung. Dia jadi raja atas Yehuda. Waktu itu Abner, panglima, jenderal, malah melantik Isi-Boset menjadi raja atas Israel. Walaupun si Abner ini tahu bahwa Tuhan memilih Daud. Banyak orang ya, sudah tahu pilihan Tuhan, tapi nggak mau ikut. Sudah tahu Tuhan berbicara, tapi nggak mau taat. Itu Abner. Dia angkat Isi-Boset untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dia belajar menunjukkan kesetiaannya secara buta kepada Saul. Tapi apa yang terjadi? Dia kuciwa sama Isi-Boset. Dia kecewa, dia sakit hati sama Isi-Boset. Ternyata Isi-Boset nggak bisa apa-apa. Tahu arti nama Isi-Boset apa? Manusia hina. Manusia memalukan. Bayangkan manusia hina, manusia memalukan, jadi raja yang nggak bisa apa-apa. Daud sabar menunggu waktunya Tuhan. Sebelumnya beberapa kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia mendapat kesempatan. Alkitab berkata Tuhan membuka kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Tapi dia nggak lakukan. Dia bisa ambil jalan pintas jadi raja karena dia tahu Tuhan urapi dia, tapi dia nggak lakukan. Dia sabar tunggu waktunya Tuhan. Dia berkata begini, janganlah mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya ada musik-musik Pak Yongki Abbas ya. Nah, saudara sekalian, sampai akhirnya orang Israel sendiri yang meminta Daud untuk menjadi raja. Dan Daud akhirnya bisa mempersatukan Yehuda dan Israel. Urapan. Apakah urapan? Urapan itu apa sih, Pak? Betul nggak? Kenapa sih saya butuh urapan? Urapan itu adalah the presence, the power, the ability of the Holy Spirit di dalam hidup orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Makanya Daud bisa mengalahkan Goliat karena hadirat Tuhan. Makanya waktu dia berdosa, berzina dengan Bathsheba, dia berkata, Tuhan, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Daud merasa dia butuh urapan itu, dia butuh hadirat Tuhan menyertai hidup kita. Hidupnya, dan saya percaya kita juga butuh hadirat Tuhan, penyertaan dalam hidup kita. Kalau Anda disertai Tuhan, kalau ada hadirat Tuhan dalam hidup Anda akan berhasil, Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. The presence of the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus. The power, kita butuh kuasa itu dalam hidup kita, dan ability, skill yang Tuhan berikan untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Anda harus tahu apa yang what God call you to do. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Kalau Anda tahu panggilan Anda, Tuhan akan provide the presence, the power, the skill bagi Anda, saudara. Contohnya, kalau negara Indonesia mengirim, saya ketemu contoh ya, Pak Felix ya, Pak Felix dulu ya, Pak Felix Tobing ya. Pak Felix kan diutus oleh Indonesia sebagai duta Indonesia di PBB ya, di PBB ya.
di PBB. Makanya kemarin ada yang cerita ya, orang Indonesia ke Amerika, ke New York, dia berkata sama supir taksi, please bring me to the PBB office, katanya. Supir taksinya bilang, what? PBB office? There is no PBB office in New York. Yes, this is PBB, katanya. Tahu PBB? Mestinya apa sih? United Nation ya, kalau nggak salah ya. Saya pernah kesana di bawah Pak Yongki ya. Nah, pastilah pemerintah yang mengutus dia, pemerintah menyediakan rumahnya, menyediakan kendaraannya, membiayai sekolah anak-anaknya, betul nggak? Pemerintah provide everything. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan panggil Anda melakukan sesuatu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. God will provide. When God call you, He will provide. Dia akan menyediakan apapun yang kau butuhkan untuk melakukan kehendaknya. Saudara sekalian, satu hal yang kita harus tahu, iblis tidak suka dengan orang yang diurapi. Hahaha. Iblis tidak suka dengan orang yang diurapi. Semakin besar urapan dalam hidup Anda, semakin besar tantangan yang Anda alami dalam hidup Anda. Jangan pikir kalau Anda diurapi dalam bala-bala dalam Toshiba, Sony, Toyota. Terus Anda pikir, wow, hebat, saya diurapi. Oh, hati-hati saudara. Iblis gak suka dengan orang yang diurapi. Nama Yesus kan Kristus ya. Artinya the anointed one, yang diurapi. Kelima, Raja Filistin berusaha menangkap Daud karena mereka tahu Daud jadi kuat karena Yehuda dan Yerusalem sudah bersatu. Haleluya. Nah, kita mau belajar. Akhirnya orang Israel datang menyerang ke lembah Refaim. Refaim itu adalah daerah Israel. Yerusalem itu di bukit, gunung bukit. Refaim itu di bawah, valley ya. Jadi subur. Refaim itu subur. Nah, iblis itu Filistin dulu. Filistin itu tahu daerah strategis. Dia nggak bisa naik ke atas. Tapi dia berusaha hancurkan pertanian, sumber makanan bagi orang Israel. Iblis itu dia tahu apa yang strategis dalam hidup Anda. Dia tahu apa kelemahan kekurangan Anda dan akan dihancurkan itu. Dia datang ke lembah Refaim. Kata Refaim juga artinya house of giant, yaitu tempat tinggal para raksasa. House of giant. Nah, kita berkata apa yang Daud lakukan. Nah, ini penting. Ketika Daud mendengar orang Filistin datang menyerang, hal yang pertama yang Daud lakukan, bisa di screen dipajangkan. Yang pertama adalah Daud lari, datang ke kubu pertahanan. Daud pergi ke kubu pertahanan. Siapa kubu pertahanan kita? Tuhan. Saudara sekalian, jemaat PMC New York, ketika kita dalam tekanan, ingat jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika Anda dalam tekanan, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. To God. Kubu pertahanan adalah mesbah doa kita. Ketika tekanan datang, masalah datang, yang harus kita lakukan, cari sumber kekuatan kita. Cari tempat yang paling aman. Kubu pertahanan adalah tempat yang paling kuat, yang paling aman bagi satu negara. Dan kita harus lari di tempat yang paling kuat, tempat yang paling aman. Dan tempat yang paling kuat dan tempat yang paling aman adalah hadirat Tuhan. Tuhan menjadi andalan kita. Doa. Justru di dalam tekanan, doa harus ditingkatkan. Doa harus semakin kuat. Doa kita harus semakin intens dalam hidup kita. Daud lari ke kubu pertahanan. Dan yang kedua yang hebat sekali. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Bapak Ibu tahu nggak? Filistin itu bukan musuh baru bagi Daud. Daud umur 17 tahun, 16 tahun sudah mengalahkan Filistin. Itu Goliat. Goliat itu kan orang Filistin. Jadi Filistin itu bukan musuh baru bagi Daud. Daud sudah terbiasa melawan orang Filistin. Berulang kali musuh ancaman dia selalu orang Filistin. Dan berapa kali Daud menang. Karena ini kan sudah custom, sudah biasa. Sebetulnya Daud nggak usah bertanya sama Tuhan. Nah, ini saya mau bicara ya. Bahayanya gereja itu terjebak dengan namanya custom. Saya melayani sebuah gereja, ya. Itu gereja itu cuma custom, tradisi doang, kebiasaan aja.
Nah, nyanyi la 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 la, doanya sama, semuanya sama, custom. Nah, bahaya kalau kita menjadi terbiasa dengan hadirat Tuhan. Kita menjadi terbiasa dengan kemuliaan Tuhan. Itu bahaya loh. Kita bisa seperti ayam yang mati di lumbung padi loh, saudara. Kenapa? Karena sudah accustomed with the glory. Filistin itu bukan musuh yang lama, bukan musuh baru, itu musuh lama bagi Daud. Musuh familiar banget. Tapi walaupun demikian, dia mencari Tuhan. Jangan anggap enteng tantangan. Jangan anggap enteng masalah. Virusnya hebat ya, kecil banget. Dengan mata kita nggak bisa lihat. Tapi bisa menghancurkan seluruh dunia. Ekonomi Indonesia, Amerika hancur gara-gara benda kecil namanya COVID-19. Saudara. Sampai kita banyak yang kena, yang positif. Teman saya banyak yang meninggal gara-gara kok virus kecil aja. Cari Tuhan. Datang sama Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Dan yang hebatnya Daud tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika musuh datang menyerang? Apa Tuhan yang aku harus lakukan? Tuhan bilang, maju. Tuhan bilang, maju, kata Tuhan. Dan Daud maju berperang. Dan dia menang. Nah, tempat yang tadinya namanya Refaim, giant itu, raksasa, diubah namanya jadi Baal Perazim. Yang artinya Master of Breakthrough. Tuhan penerobos. Apa giant dalam hidup Anda? Apa Refaim dalam hidup Anda? Raksasa keuangan, raksasa penyakit, raksasa apapun. Kesulitan, apapun raksasa, giant dalam hidup Anda, ketika Tuhan bergerak akan jadi terobosan. Allah akan bergerak menghancurkan setiap giant-giant dalam hidup kita. Yang ketiga yang kita belajar terakhir, Daud taat pada strategi Tuhan. Ketika dia bertanya pada penyerangan pertama, Tuhan bilang maju, maju. Tapi Filistin ini bandel. Dia maju lagi kedua kali. Menyerang lagi. Tempatnya sama. Musuh sama, tempatnya sama. Dan Daud bertanya lagi sama Tuhan, hebat ya. Mestinya kan nggak usah nih. Udah masalahnya ya kira-kira penyelesaiannya seperti ini. Ketika masalah datang, kita udah pakai cara metode ini aja kan. Betul nggak? Daud nggak. Masalahnya sama, tempatnya sama, kondisi sama, tapi Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Dan hebat Tuhan bilang gini, Tuhan katakan jangan maju berperang. Buatlah tadi dikatakan begini, dikatakan, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Strategi pertama, straight, attack. Tuhan bilang, attack, senang, maju. Tapi sekarang strateginya, bergerak, lingkaran, sampai di belakang mereka. Musuh sama, tantangan sama, tempat sama, tapi strateginya berbeda. Nah, kita punya satu kecenderungan, Pak Yongki dan semua kita suka generalisasi. Masalah ini, metodenya ini. Masalah ini, caranya ini. Belum tentu. Masalah sama, tapi strateginya bisa berbeda. Nah, ini hebatnya Daud. Dia bisa seirama dengan Tuhan. Dia bisa tahu strategi Tuhan dan melakukan seperti strategi. Kalau kita kan udah masalahnya sama, udah selesaikan dengan cara yang kemarin. Saudara, Tuhan yang kemarin bukan Tuhan yang sekarang. Artinya gini, cara dulu bukan tentu cara sekarang. Cara yang efektif, salah, saya bukan Tuhan dulu, Tuhan sekarang. Tuhan selama-lamanya nggak berubah. Tapi maksud saya, strategi yang dulu belum tentu bisa pakai sekarang. Strategi sekarang adalah sekarang. Kita suka strategi dulu, kita pakai buat sekarang, nggak bisa. Musim kita sudah musim yang baru, cara kita udah cara yang baru, situasi kita udah situasi yang baru, bukan situasi yang dulu lagi. Nah, kita harus tahu nih, strategi apa yang harus kita lakukan untuk tantangan baru di zaman ini. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Dia kreator. Perhatikan ya, Tuhan tidak pernah membuat kesembuhan dengan cara yang sama. Tuhan tidak pernah menyembuhkan orang dengan cara yang sama. Caranya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu nih, apa strategi Tuhan
Saya mau cerita, masih ada waktu nih Pak Yongki, sedikit ya. Smith Wigglesworth itu hamba Tuhan yang mirip Pak Yongki, tapi dia udah tua, brewok ya. Nah, Smith Wigglesworth itu dipakai Tuhan luar biasa. Tahu metode pelayanannya, dia diurapi dalam kesembuhan juga. Dia datang ke rumah sakit, dia doakan orang yang sekarat. Caranya gimana? Orang yang sekarat itu dipapa oleh beberapa asisten dia, kemudian dia kepalkan tangannya, dia tinju perut orang itu. Dalam nama Yesus, dia tinju perut orang itu. Orang itu muntah darah, sembuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya pesan ya, jangan coba sekali-sekali melakukan hal itu. Don't try it at home, Saudara. Coba kalau Anda ke rumah sakit di New York, Anda lihat orang sekarat, Anda perlu mati benar, Saudara. Jadi urapan tiap orang itu beda-beda. Nah, Smith Wigglesworth kayak gitu pelayanannya. Satu hari terakhir saya ingat, waktu itu saya waktu zaman tahun 80-an, Pak Yongki pernah tahu Win Worley nggak? Win Worley itu orang pertama yang bawa pelayanan kelepasan di Indonesia. Ya Allah, dia, Win Worley. Nah, kami waktu itu baru bertobat, baru pelayanan cinta tuh masih muda, masih nom banget ya. Saya ikut tuh seminarnya kita teman-teman satu grup kita pergi. Kita begitu lihat pelayanannya si Win Worley itu luar biasa dahsyat, manifestasi orang menari, orang teriak, orang muntah, wis luar biasa. Kita anak muda kan suka yang spektakuler. Kita belajar, oh caranya begini. Satu hari kita diminta mendoakan satu orang stres di rumah sakit jiwa di Jakarta Barat. Kita diminta doa stres 5 anak muda, Ghostbuster pergilah ke rumah sakit jiwa untuk ketemu orang stres. Nah, teman saya pimpin rombongan, begitu ketemu orang itu kita doa. Nyanyi dalam nama Yesus, dalam darahnya penuh kuasa, ada kuasa. Itu lagu wajib zaman perlepasan tuh. Dalam namanya kita doa, kita nyanyi. Terus teman saya ketemu sama ini, dia berdoa dalam nama setan. Aku perintahkan kau sebutkan namamu. Jadi Win Worley itu suka suruh setan tuh sebutnya namanya Beelzebub lah, namanya inilah itulah. Jadi teman saya pakai cara yang sama, setan. Aku perintahkan kau sebutkan namamu. Terus orang stres bilang, nama Aseng katanya. Terus bilang, setan pembohong. Ya iya, setan pasti pembohong. Kalau setan jujur, malaikat dia saudara. Setan dalam nama Yesus kau jangan bohong. Sebutkan siapa namamu dalam nama Yesus. Orang itu bilang, iya, nama Aseng. Aseng katanya. Teman saya tambah geram kan, kita tawa uralawasyanda, kita semua uralawasyanda. Teman saya sekali lagi, aku perintahkan setan, sebutkan siapa namamu. Orang itu bilang, nama Aseng, nama Aseng. Nih KTP kalau nggak percaya, nama Aseng. Kita mau pakai caranya Win Worley. Saudara, kita belajar ya, urapan Saul sudah berlalu. Sekarang urapannya Daud. Yesus yang kau sembah bukan Yesus yang tinggal dikubur lagi. Memang dia pernah dikubur. Tapi sekarang dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Jangan tertipu dengan cara yang lama. Kita harus tahu nih cara strategi yang terbaru. Dalam menghadapi tantangan yang baru. Walaupun mungkin sama bentuknya. Tempatnya sama, situasinya sama, musuhnya sama. Tapi strateginya berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Anointed for a breakthrough.